Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabila Ananta Supiandi dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi hukum administrasi negara pada pertemuan kelima yang tadi disampaikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emrandi Aritayandi SHMH. Norma hukum dapat dibedakan dari daya lakunya menjadi dua. Di antaranya, satu, norma hukum yang berlaku terus-menerus adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Yang kedua, norma hukum yang berlaku sekali-kali adalah norma hukum yang berlaku hanya satu kali saja, setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetap saja, sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai. Norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4, diantaranya satu, norma hukum tunggal. Norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu hukum lainnya, yaitu jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. 2. Norma hukum berpasangan adalah norma hukum terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Yang ketiga, norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Norma hukum ini juga merupakan dasolen dan biasanya dirumuskan dengan contoh kalimat hendaknya engkau tidak mencuri. Yang keempat, norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi, dan norma hukum sekunder itu mengandung sanksi bagi seseorang tidak memenuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer, yang biasanya dirumuskan dalam kalimat hendaknya engkau yang mencuri dihukum. Peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum in abstracto atau general norm. Sifatnya mengikat untuk berlaku umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal bersifat umum atau general. Secara teoritis, istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan-peraturan negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut Hamid At-Tamimi, istilah perundang-undangan diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang maupun peraturan lebih rendah sebagai atribusi maupun delegasi undang-undang. Peraturan undang-undang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal. Ia dapat diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Yang ketiga, ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, mencantumkan klausal yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Yang dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yaitu yang juga mengikat. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum disebut juga istilah undang-undang dalam arti material, yaitu semua hukum tertulis dari pemerintah yang mengikat umum. Berdasarkan kualifikasi norma hukum di atas, peraturan perundang-undangan ini bersifat umum abstrak, dicirikan oleh unsur 1. Waktu, 2. Tempat, 3. Orang, dan 4. Fakta. Dalam negara kesejahteraan,
Tugas pemerintah diantaranya: 1. Melakukan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR. 2. Menyelenggarakan kepentingan umum atau kesejahteraan sosial. Yang ketiga, turut campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperkenalkan oleh hukum. Yang keempat, membuat dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Menurut HWRWD bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan dibentuk oleh eksekutif daripada legislatif, dengan alasan diantaranya: 1. Organ legislatif tidak memiliki instrumen pelaksana. Yang kedua, kewenangan legislasi bagi pemerintah atau organ eksekutif itu pada dasarnya berasal dari undang-undang. Yang ketiga, norma hukum tata usaha, norma HTN dan HAN yang bersifat umum abstrak. Ketika menghadapi peristiwa konkret, non umum abstrak tersebut membutuhkan instrumen yuridis yang bersifat konkret individual. Dalam keputusan HAN terdapat istilah langkah mundur pembuatan undang-undang, maksudnya sikap mundur ini diambil dalam upaya mengaplikasikan norma HAN yang bersifat umum abstrak terhadap peristiwa konkret dan individual. Kewenangan legislasi pemerintah atau administrasi negara ada dua macam, yaitu kewenangan legislasi yang mandiri, yang kedua kewenangan legislasi kolegial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.